Baik, kita mulai komputasi proses kuliah kelima, destilasi multi komponen. Ini saya peragakan dengan menggunakan Excel. Untuk penjelasan lebih lanjut, silakan nanti lihat di handout komputasi proses, destilasi, absorpsi, dan separasi atau flash distillation. Jadi ini langsung peragaan dengan menggunakan metode hitungan pintas, Fenske, Underwood, dan Gilliland Guide untuk menentukan lokasi umpan. Karena kita lihat ini ada nomor aliran, tidak perlu diperhatikan. Yang penting adalah umpan F kita ketahui, kemudian fraksi mol komponen umpan itu harus diketahui, dan FI adalah yang kecil hurufnya, itu adalah laju alir tiap komponen, yaitu XFI dikalikan F besar atau laju alir totalnya. Satuan yang digunakan menggunakan kilomol per jam, kemudian fraksi mol, KI konstanta keseimbangan komponen I, dan alfa adalah relatif volatility komponen I terhadap komponen berat. Pertama yang perlu Anda perhatikan, ingat kembali di termodinamika bahwa konstanta keseimbangan KI itu adalah bisa menggunakan konstanta Henry dibagi tekanan total jika komponen di atas titik kritik, menggunakan tekanan uap murni dibagi tekanan total jika komponen di bawah titik kritik. Karena destilasi mayoritas atau boleh dikata jarang yang menggunakan di atas titik kritis, tentunya yang kita gunakan adalah yang bawah ini. Lebih lanjut Anda silakan bisa melihat pada buku Seeger, Expression Process Principle. Ini sudah ada yang edisi baru, ini edisi masih lama, yang edisi baru tahun 2000-an sekian ya, lupa ya. Kemudian beberapa definisi ini perlu Anda cermati. Pertama, tekanan uap ini adalah yang kanan, ini adalah persamaan antoan yang sederhana, ya cukup sederhana karena ada antoan yang hanya A dan B konstantanya. Ini ada 3, jadi cukup lumayan bagus yang biasanya digunakan untuk mahasiswa rancangan pabrik. Atau Anda boleh lebih lengkapnya yaitu dengan menggunakan yang 5 konstanta. Ini lebih akurat daripada yang sebelah kanan. Kalau Anda suka yang ini silakan karena relatif lebih akurat. Yang antoan yang sebelah kanan ini itu memiliki error bahkan bisa mencapai 20%. Baik, kemudian ada satu definisi, yaitu ini ada SHK dan ada SLK nanti. Jadi SHK itu adalah split fraction untuk heavy komponen berat, sementara yang SLK itu adalah split fraction untuk light atau komponen ringan. Ini saya bikin definisi sendiri, tidak ada di dalam literatur, beta ini hanya ciptaan saya, jadi aslinya yang kanan ini. Maka split fraction komponen lain itu adalah seperti ini. Jadi kalau Anda menetapkan split fraction komponen ringan dan berat, Anda tetapkan, maka Anda bisa mendefinisikan ini. Jadi pertama-tama sebetulnya Anda harus menetapkan berapa besarnya split fraction atau pemisahan dari komponen yang diinginkan. Misal, komponen ringannya adalah benzena, maka saya inginkan misalnya split fraction sama dengan 0,99 misalnya. Artinya 99% benzena dalam umpan itu akan naik ke atas atau dalam hal ini mengalir ke destilat. Hanya 1% yang nanti akan mengalir ke bottom. Kemudian Anda juga mendefinisikan split fraction untuk komponen berat yaitu SHK. Tentunya kalau SHK sebaliknya, ke atas harus sekecil mungkin, ke bawah harus sebesar mungkin. Kita definisikan untuk split fraction adalah laju alir destilat terhadap umpan. Jadi yang atas terhadap umpan. Sehingga SHK itu sekecil mungkin. Mungkin 0,01, 0,05, 0,001 misalnya. Hanya saran saya, kalau nanti di dalam komputasi ini ternyata sulit konvergensi, Anda bisa menetapkan pertama dengan split fraction yang cukup longgar. Misal, SLK-nya cuma 0,9. Jangan langsung 0,999, nanti bisa jadi malah tidak
terjadi konvergensi dan program nggak selesai. SHK juga demikian, ke atasnya taruhlah mula-mula 0,1, nanti dikecilkan 0,05, kecilkan lagi 0,02 misalnya. Kalau masih jalan, kecilkan lagi 0,01 dan seterusnya. Itu nanti semakin speed fraction semakin besar bedanya, LA ini nilainya, tentunya pemisahan akan semakin sempurna. Kemudian ada persamaan underroot. Ini adalah persamaan untuk menentukan nilai. Ini sebetulnya menentukan nilai theta. Theta ini kita mau mencari nilai theta. Theta usahakan dengan menggunakan desimalnya itu adalah 4 atau 5. Kalau dipotong 3 atau 2 nanti hasilnya jelek. Kemudian Q seperti biasa adalah yang namanya nilai Q dari kondisi umpan. Umpan di dalam destilasi. Kembali di dalam pemisahan difusional atau operasi teknik kimia 3. Dari harga theta yang diperoleh dihitung R minimum. Ini adalah rumusnya. Theta yang diperoleh masuk di sini, ini didapat, maka R minimum diperoleh. R minimum diperoleh, maka R bisa diperoleh dengan ketentuan biasanya R adalah 1,2 kali R minimum. Kemudian distribusi komponen yang bukan kunci. Kalau tadi kita yang kunci ditetapkan, maka yang bukan kunci ngikutin persamaan ini. Jadi fraksi mol komponen I di dalam distilah dibagi fraksi mol I di kuantum bottom itu sama dengan fraksi mol HVQ di distilah dibagi fraksi mol HVQ di dalam bottom. Alfa I, ini alfa adalah relative volatility, NM ditambah 1. NM plus 1 diperoleh dari yang persamaan tadi. Kemudian atau kalau ini tidak begitu nyaman, biasanya bisa menggunakan ini. Jadi DI per BI sama dengan D. DVK dibagi B. DVK ini adalah relative volatility dari NM plus 1. Dan beta misalkan seperti ini, maka kita bisa mendefinisikan jadi DI per BI adalah sama dengan beta I. Baik, kemudian persamaan Gilliland ini adalah digunakan untuk menentukan jumlah tahap operasional N. Ini persamaannya Anda lihat di buku lebih komplit. Kemudian dari sini adalah Y-nya. Kemudian persamaan Gilliland ini digunakan buat menentukan perbandingan NR per NS. Dengan demikian maka kita bisa menentukan berapa perbandingan rectifying section dan stripping section. Jumlahnya tahu, maka berarti kita dapat dari ini berapa NR dan berapa NS. Baik, mungkin saya peragakan saja. Ini tekanannya saya ganti ya. Taruhlah misalkan 800 mm Hg misal. Baik, tekanan bawah misalkan 900, bisa kasih beda 100 mm Hg. Ini fraksi mol umpan, biarkan saja. Kilogram per jamnya ini fraksi mol umpan. Oke. Kemudian yang akan kita cari adalah suhu atas dan suhu bawah. Ini adalah dew point, ini bubble point. Pertama, kita tentukan komponen kuncinya. Misalnya ini komponen kunci ringannya nomor 2. Nomor 2 itu metanol. Komponen beratnya adalah etanol. Kita misalkan dalam proses ini ingin memisahkan metanol dan etanol sebesar mungkin. Jadi metanol diharapkan naik ke atas, sementara etanol ke bawah. Ini konstan pantauan kita perlu dari literatur. Ini suhu kritisnya. Baik, sekarang kita lihat split fraction komponen ringan. Ini ditetapkan 0,98, ini kita tetapkan 0,01. Jadi ini adalah kita isikan. Artinya memang kita pengennya adalah sekian, yaitu laju alir di distilah dibagi laju alir di dalam umpan. Kemudian kita tentukan dulu jumlah tahap minimum. Nah, ini rumusnya tentunya. Jadi atas dasar tadi split fraction ada, maka kita bisa menentukan. Mana yang belum ada? Alfa. Alfa adalah alfa antara LK dibagi HK. Tapi ingat, alfa ditentukan oleh suhu. Sementara suhu ini adalah belum converging. Jadi ini nanti hasilnya akan kita lihat hasilnya setelah converging. Kemudian kita buat daftar seperti ini. Untuk bagian atas, ini komponennya. Tekanan biasa pakai antoan, tadi eksponen dari A minus B per T plus C. Ini total. Kemudian beta I tadi rumusnya.
SI tadi juga ada rumusnya. BI tentunya adalah speed traction dikalikan F, itu adalah BI tentunya. Jadi sekian persennya yang ke atas itu berarti menjadi BI. Karena tadi adalah SI adalah BI per FI. Berarti SI tahu, maka DI bisa tahu. Ini tahu, jadi hitung adalah perkalian ini dengan laju alir umpan masing-masing. Fraksi mol biasa adalah ini dibagi total, hasilnya ini. Kebetulan ini 0 kecil banget, jadi pada 1 desimal 0. KI adalah tekanan uap komponen murni masing-masing ini terhadap tekanan totalnya. Jadi C88 dibagi D56. Alfa adalah terhadap komponen berat. Komponen beratnya adalah 3 terhadap etanol. Jadi semua dihitung terhadap etanol. Nah, ini kita lihat sekarang alfa ini adalah C88 dibagi C89. Ini saya ganti 90 ya, diganti. Ini kita ganti. Jadi ini adalah terhadap etanol. Bukan terhadap metanol. Baik, ini kasusnya tentunya beda dengan yang tadi. Nah, ini adalah XD dibagi KI. Tidak lain ini adalah sama dengan XI. Ingat, YD pada dasarnya adalah sama dengan mol uap yang mengembun total semuanya menjadi cair. Total sekian. Nah, ini yang kita iterasi agar menjadi 1. Karena fraksi mol uap harusnya adalah 1. Klik data, kemudian what if analysis, Gulsig. Nah, ini kita cari, ini adalah ini supaya menjadi 1 dengan merubah apa? Yaitu dengan merubah suhu. Suhu mana? Suhu atas. Baik. Oke. Kita lihat. Nah, diperolehkan sekarang hasilnya. Suhu atas 53 derajat Celcius, maka kita peroleh N minimum hasilnya 7. Ini adalah nilai dari jumlah tahap minimum. Ini sudah 1. Baik, sekarang kita lanjutkan ke suhu bawah. Kalau suhu bawah titik gelembung. Langsung saja bahwa B sama dengan F dikurangin D. Jadi F dikurangin D, F-nya tadi masing-masing dibagi dengan D. Dikurangi dengan D. Diperoleh ini. XB tentunya adalah masing-masing komponen dibagi totalnya. Total harus 1. KI adalah tekanan uap ini terhadap tekanan total bawah. Ini juga terhadap ini total. Dan kita lihat ini adalah terhadap D57. Kalau 56 tadi adalah yang atas, 57 adalah yang bawah. Alfa sekarang ini terhadap 97. Kita lihat 97 adalah metanol. Saya ganti ini dengan 98 yaitu terhadap metanol, terhadap etanol. Ya, ini adalah 98, ini adalah 98, dan ini adalah 98. Tentunya etanol relatif volatility-nya 1 karena dia dibagi dia sendiri. Ini adalah XB kalikan KI, jadi nanti jadi fraksi uapnya. Kita lihat di sini bahwa dari sini maka kita dapatkan totalnya 0,9, belum convertin. Jadi kita pakai Gulsig tadi, what if analysis, Gulsig ini harus sama dengan 1 dengan merubah suhu bawah. Suhu bawah adalah yang bagian ini. Kemudian oke. Kita lihat udah 1. Nah, kita lihat suhunya 88,48. Dan kita lihat fraksi mol di sini sama dengan 1 selesai. Berarti kita sudah convertin. Oh, ini tadi ada perubahan ya. Oke, ini kita Gulsig lagi. Karena memang sering kait mengait gitu, antara atas dan bawah gitu ya. Karena memang pada dasarnya itu adalah satu rangkaian. Ini atas, kita lihat, kita ini sama dengan 1, bawah 1. Oke, pas. Jadi nanti kalau bawah di Gulsig ternyata atasnya berubah, ya Anda ulang lagi. Oh ya, tadi ada sedikit salah. Ini sebetulnya kita cari fraksi mol cair ya, karena ini ada distilat, itu adalah titik embun, berarti uap dibagi KI itu adalah fraksi mol cair. Maaf, tapi mungkin saya katakan fraksi mol uap. Sementara yang ini adalah fraksi mol uap, yang totalnya adalah sama dengan 1.
Baik, sekarang relatif volatility rata-rata komponen ringan. Yang atas dan yang bawah berbeda. Kita lihat yang bawah alfanya 1,6, yang atas itu sama dengan 1,9. Nah ini kita lihat, ini dibagi, yaitu langsung saja, ini kayaknya nggak beres, sama dengan langsung, jadi sama dengan, yaitu sama dengan yang atas itu adalah ini, dikalikan yang bawah, itu ini, bawah, gitu. Ya, kemudian ini dipangkatkan dengan setengah atau akar dari. Jadi rata-ratanya geometrik ya, bukan rata-rata aritmatik. Jadi 1,7 rata-rata. Oke, kita sudah dapat. Oh, tahap minimumnya 22. Berubah. Karena alfanya adalah berubah. Oke, nggak apa-apa. Jadi tahap minimum 22. Banyak sekali ini tahapnya. Ternyata KI berubah lagi. Oke, jadi ada satu perubahan. Kita goal seek lagi. Jadi memang ini pekerjaan yang kadang-kadang mengulang, berulang-ulang agar kita dapatkan sampai convergen betul, yaitu antara atas ini adalah 1, yang bawah totalnya juga sama dengan 1, ini, kemudian ini adalah dibuat sama dengan 1 dengan merubah suhu bawah. Suhu bawah adalah yang ini. Nah, jadi oke, sama dengan 1. Jadi atas sudah convergen 1, bawah 1, alfa tetap, N sama dengan 23. Ya, sudah sedikit, nggak apa-apa. Sekarang kita lihat. Nah, ini adalah alfa I X F I dibagi ini. Alfanya ada semua masing-masing. Alfa rata-rata ini atas dan bawah. Jadi dibagi. Kemudian kita dapatkan ini nilainya. Theta yang kita cari. Ini. Kita iterasi. Nilai theta adalah terletak antara 1 dan alfa dari komponen ringan. Perhatikan bahwa nilai theta harus terletak antara 1 dan alfa dari komponen ringan. Jadi kita pandu supaya cepat. Ini pakai mulai 1,05 misalnya atau 0,2 boleh lah gitu. Kita pandu. Ya, kita pandu ini. Biar dia berada di dalam saja. Nah, kita goal seek lagi. Ini menggoal seek theta. Out if analysis, goal seek theta. Ini kita goal seek, maaf, yang di goal seek theta ya. Ini yang di goal seek adalah ini jumlahnya supaya dia kalau alfa I sama dengan 1 minus Q berarti 0. Artinya bahwa nilai ini tergantung dari nilai Q. Kalau Q sama dengan 1, maka ini nilainya 0. Kalau Q sama dengan setengah, ini setengah. Kalau Q seperempat, ini 3/4. 1 minus Q nilai. Kemudian dengan mengubah apa? Merubah ini. Oke, mudah-mudahan hasil. Nah, jadi dapat 1,9. Coba sebentar, harusnya dia berada di antara ini. Alfanya ya loncat. 1,8 itu 1,7. Kayaknya coba kita ulang. Ini kita mulai dengan nilai 1,001 nilainya. Kemudian perhatikan berubah sedikit saja, itu loncatnya besar sekali karena memang non linear. Ini dirubah sama dengan 0 dengan berubah. Mudah-mudahan ada nilai yang sekian ya, memang 1,9 ya. Ya sudah, berarti 1,9. Padahal seharusnya dia di ya 1,9 mungkin tidak begitu besar ya nilainya. Akhirnya oke lah, kita biarkan saja ini. Jadi sekarang XI, XDI dapat ini. Kemudian RM plus 1 dapat ini. Ini adalah berdasarkan rumusan tadi yang sudah kita bicarakan di atas, di rumus tadi. RM-nya sekian, R 1,2 kali dapat X, Y tadi kayak persamaan ekvivalent Linen tadi, NS sekian dapat. Jadi jumlah tahap yang di atas 31, yang di bawah adalah 26. Ya, demikian untuk menentukan yaitu nilai dari jumlah tahap, kemudian sampai pada kondisi umpannya. Umpannya pada tahap yang ke-31 dari atas. Oke, mungkin demikian bisa saya